نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma aghnina Allahumma ya man biyadihi malagadil umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fatan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ilmikum fid dharain amin. Wa awrada Shihabuddin As-Sahrawardi fi awarifihi hadithan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala idza kana al-ghalibu ala 'abdi al-ishtighala bi ja'altu hammahu wa ladzatahu fi dhikri fa idza ja'altu hammahu wa ladzatahu fi dhikri ashiqani wa ashiqtuh wa rafa'tul hijab fi ma baini wa bainah la yashu idza sahannas ulaika kalamuhum kalamul anbiya ulaikal abtalul abdalu haqqan ulaikal ladzina idza aradtu bi ahlil ardi uqubatan aw adzaban dzakartuhum fiha fasaraftu bihim anhum. Imam Shihabuddin As-Sahrawardi menyebutkan satu riwayat, satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Al-Awarif. Yang mana hadisnya Rasulullah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, idza kana al-ghalibu, jika banyak di dalam hati seorang hamba, di dalam diri seorang hambaku, al-istighal bi, sibuk denganku. Jika ada seorang hamba kesehariannya dominan sibuk dengan Allah. Ya, sibuk dengan Allah berarti ibadah, ketaatan, kebaikan. Orang yang sibuk dengan Allah ini, apa yang Allah berikan kepadanya? Ja'altu hammahu wa ladzatahu fi dzikri. Aku jadikan keinginannya, cita-citanya dan kelezatannya itu fi dzikri, dalam zikir bersamaku, dalam mengingatku. Jadi kelezatan orang tersebut bukan ada pada pakaian, bukan ada pada makanan, bukan ada pada bangunan, bukan ada pada kendaraan, jabatan, tapi kelezatan yang dimiliki orang tersebut ketika ia berzikir kepada Allah, melakukan segala sesuatu yang membuat ia ingat dengan Allah, itu dia merasa nikmat, merasa lezat. Dan itu menjadi keinginannya, menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya. Jadi Allah yang menjadikan, Allah yang menjadikan itu adalah cita-citanya, keinginannya. Allah yang menjadikan kelezatannya ada pada zikir kepada Allah. Lah kalau orang sudah keinginannya, tujuannya, kelezatannya ada pada zikir kepada Allah, katanya Allah, fa idza ja'altu hamma wa ladzatu fi dzikri ashiqani wa ashiqtu. Ia mencintai aku mencintainya. Ia rindu kepadaku rindu kepadanya.
Ini harus apa? Menjadikan kehidupannya dominan, dikuasai oleh ketaatan dan ibadah. Itu tahap awalnya. Jadi dia menggunakan seluruh waktunya atau banyak daripada waktunya ibadah kepada Allah dengan berbagai macam cara. Cara ibadah sendiri antara kita dengan Allah, cara ibadah lewat orang, bersama orang, dan yang lain sebagainya. Karena ada ibadah sendiri, nggak perlu orang. Nah itu perlu kita lakukan khususnya di waktu malam. Di waktu malam kita beribadah kepada Allah. Malam-malam tertentu kita ajak yang lain, keluarga seperti Rasulullah. Malam-malam terakhir Ramadan keluarganya dibangunkan, diajak, ayo. Tapi sebelumnya enggak. Lah begitu juga kita. Malam-malam tertentu kita bangunkan, kita ajak. Mungkin kalau malam-malam tertentu itu ngajaknya mau lebih awal. Kalau malam-malam biasanya mungkin bangun. Mungkin subuh tinggal beberapa saat. Ya, sekiranya mereka bisa sholat dan berdoa kepada Allah walaupun sebentar kemudian subuh. Tapi kalau malam-malam tertentu lebih lama. Ada kalanya kita ibadah itu perlu bersama orang. Kalau kita ibadah mentingkan diri sendiri, itu ibadah manfaat hanya untuknya. Tapi ketika dia mengajak yang lain, ibadah itu bukan hanya untuknya tapi untuk orang lain, itu jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa. Lah ketika dia sudah menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah, ketaatan, baru Allah tancapkan sudah di situ. Tidak ada cita-cita dalam dirinya, tidak ada keinginan dalam dirinya, tidak ada kelezatan dalam dirinya kecuali segala sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah. Itu ditancapkan oleh Allah, sudah ditanamkan. Lah kalau itu sudah ditanamkan oleh Allah kepada seorang hamba, maka hamba ini mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, merindukan Allah dan dirindukan oleh Allah. Sudah nggak ada yang kelezatan lain, sudah tidak ada keinginan lain dari mereka. Mau ditawarkan jabatan yang super, mau ditawarkan dunia sebanyak apapun, nggak lezat buat mereka, nggak nikmat buat mereka, dan tidak ada keinginan mereka untuk memilikinya, mendapatkannya, nggak ada. Jangan kaget mereka ketika ditawarkan dengan jumlah yang hebat, yang besar, kemudian ditolak. Kenapa? Sudah ditanamkan oleh Allah di dalam diri mereka, kelezatan itu hanya ketika ingat kepada Allah. Keinginan mereka Allah, tujuan mereka Allah, tidak ada yang lain. Kalau mereka menolak sesuatu yang besar, wajar, nggak kaget. Tapi kalau kita coba, jangankan besar, kecil mau menolak berat, susah. Kenapa? Waktu kita masih belum banyak untuk Allah, belum banyak untuk Allah. Kemudian bukan hanya dicintai dan mencintai dan dicintai oleh Allah, tapi warafatul hijab fi ma baini wa bainahu. Aku angkat hijab antara segala sesuatu antara aku dan di antaranya. Ya, seperti tidak ada rahasia lagi antara dia dengan Allah, sudah. Kenapa? Sudah dipercaya, sudah teruji, kehidupannya itu untuk Allah, bersama Allah, sudah nikmatnya dia dengan Allah, sudah. Akhirnya Allah bukakan segalanya, sudah. Sudah tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasu idza sahannas, kalau hijabnya sudah dibuka, orang-orang lupa, orang-orang lalai, dia enggak. Dia tetap ingat. Orang-orang bingung, dia tetap nyantai. Yashu la yasu idza sahannas. Dia tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa, ketika orang-orang yang banyak yang lupa.
Ya itulah katanya ulaika kalamul anbiya. Mereka itulah omongannya, ucapannya seperti omongannya para nabi. Ucapannya penuh dengan hikmah. Ucapannya penuh dengan petunjuk. Ucapannya penuh dengan ilmu. Ucapannya menyejukkan, ya, menyenangkan, ya. Omongannya itu menjadi solusi dalam permasalahan dan yang lain sebagainya. Ulaikal abtalul abdalu haqqan. Mereka itulah, ya, pahlawan, ya, para wali abdal yang sejati, yang sesungguhnya, ya. Dan mereka itu dijadikan oleh Allah, Pak. Ulaikal ladzina idza aradtu bi ahlil ardi uqubatan aw adzaban. Jika aku punya keinginan memberikan hukuman azab kepada penghuni bumi, penduduk bumi, zakartum, aku ingat mereka, fiha, di bumi, fasaraftu bim adabahum, ya, anhum. Ketika aku ingat adanya mereka di bumi, akhirnya aku gagalkan rencana azab atau musibah yang aku akan turunkan untuk mereka, untuk penduduk bumi. Jadi gara-gara mereka Allah nggak jadi menurunkan azabnya, tidak menjadi menurunkan murkanya. Kenapa? Ya, karena mereka dicintai oleh Allah. Dan Allah sudah angkat hijab antara dia dengan Allah. Sehingga ketika Allah punya rencana mau menurunkan azab kepada penghuni bumi, ingat ada mereka di antara mereka, di antara penduduk bumi, nggak jadi Allah. Ya, terhindarnya gara-gara apa? Gara-gara mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imamul Haddad dalam sebuah qasidahnya, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yubdi kulla khairin wa ni'mati. Ya. Sebab mereka Allah Subhanahu wa taala menolak bala. Ya. Wa yakshifur razaya, menghilangkan atau menyingkap ar-razaya, segala keburukan, kesedihan. Ya. Wa yubdi kulla khairin wa ni'mati. Sebab mereka Allah munculkan, Allah tampakkan semua kebaikan dan kenikmatan. Walaulahumu bainal anami laduddikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Ya. Kalau bukan karena mereka di antara manusia, maka gunung, bumi ini akan bergoncang lirtikabil khati'ati, karena perbuatan kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Karena itu Allah dengan orang yang soleh menolak bala. Ya. Bisa mungkin dari 100 rumah, ya, dari 100 tetangga, ya, diturunkan, ditolak bala gara-gara satu orang soleh. Ya. Nah, makanya Allah murka. Nah, Allah menunda azabnya, ditunda azabnya. Azabnya orang-orang itu ditunda. Yang melakukan dosa-dosa besar, yang mendustakan Allah, melawan Allah, ya, yang mencaci, yang menghina, yang melakukan keburukan, ini ditunda oleh Allah. Ya, ditunda oleh Allah. Sebab siapa? Sebab mereka. Ya, gara-gara mereka ditundanya oleh Allah. Ya, sehingga mereka itu dijadikan oleh Allah sebab penundaan azab untuk menyadarkan orang-orang itu. Ya, sehingga mereka ada di antara mereka yang akhirnya sadar, ada di antara mereka yang akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Ya. Imam Hasan al-Basri juga berkatakan, laulal abdal la khasafa bil ard wa man 'alaiha. Ya. Kalau bukan karena wali abdal, ya, ini bumi ini akan digolong sudah. Ya. Bumi dan semua yang ada di dalamnya, di atasnya ini akan digolong sama Allah. Ya. Akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya mereka, sehingga Allah enggak melakukan itu. Ya. Tidak melakukan hal tersebut. Walhasil, kalau kita lihat daripada hadis ini, betapa nikmatnya, ya, mereka, sehingga mereka tidak ada keinginan apapun sudah dari selain Allah.
apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun, tidak ada yang membuat mereka nikmat, lezat kecuali Allah. Bisa kita bayangkan, berarti dekat dengan Allah ini ya, itu mengalahkan kelezatan yang selama ini kita bayangkan, mungkin dari harta, ya, mungkin daripada jabatan, mungkin daripada kekayaan, melebihi daripada itu semuanya, sehingga mereka menolak itu semuanya, ya, menolak itu semuanya. Karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjadikan kita seperti mereka. Ya. Kalaupun Allah tidak menjadikan kita seperti mereka, semoga Allah dekatkan kita dengan mereka. Ya, Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai mereka dan bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.